Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini, sebelumnya kita ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan video kali ini. Baiklah, langsung saja. Di sini di depan saya, lebih tepatnya ada satu unit motor Honda Beat ya, Beat Eco, Beat digital. Harap Beat Eco, Beat digital, dimana suara mesinnya ini kasar parah ya. Padahal ini masih muda hitungannya ya. Nih, kalau tidak keteledoran yang punya motor ini, umuran segini masih aman ya. Umuran segini masih aman di bagian mesin seharusnya. Tapi ini suara mesinnya berisik sekali ya, berisik. Kita matikan, ya, kita matikan nih. Suaranya sama persis seperti kasar banget lah pokoknya. Nah, di sini kita dapat informasi dari yang punya motor. Pertama kita tanya di bagian oli pelumas, apakah sebelumnya pernah kehabisan oli? Ya, kata yang punya motor belum pernah ya. Bahkan barusan ganti oli belum lama, 2 hari sebelumnya, 2 hari yang lalu baru ganti oli, belum lama. Ya, kita cek coba permasalahannya kira-kira di bagian mana. Ya, kita buka di bagian box depan dulu ya. Kita buka di bagian tutup klep ya. Mudah-mudahan saat kita buka di bagian tutup klep kita dapat petunjuk kira-kira permasalahannya di bagian mana. Berisik nih suaranya, parah. Suara tidak wajar. Ya, dapat informasi juga dari yang punya motor, suaranya ngedadak. Sebelum-sebelumnya enggak. Jadi pas dikendarai pakai agak nanjak sedikit, suaranya parah kayak gini. Ya, mudah-mudahan ini tidak berat permasalahannya, kasusnya tidak berat, mudah-mudahan. Buka bebok ini. Nah, di sini kita buka dulu di bagian cover bodinya, di bagian boxnya ya. Di bagian box belakang kita buka semua supaya proses penganalisaan lebih tepat lagi, lebih akurat ya, tidak ribet, banyak box, tidak sempit. Nah, untuk pembukaan di bagian box videonya kita skip, nanti teman-teman nontonnya bosan ya, terlalu lama. Karena untuk pembukaan box lumayan agak lama nih. Kita nanti kasih tahu ke permasalahannya intinya saja setelah kita buka di bagian box. Nah, setelah jok juga terlepas, lanjut ke penganalisan, kita cek bareng-bareng permasalahannya di bagian mana ya. Kita skip. Nah, kita lanjutkan ya. Ini tinggal buka di bagian jok saja nih. Setiap detik aku memikirkanmu. Angkat. Nah, set. Nah. Kita buka di bagian klep, bagian tutupnya. Ini pakai kunci 10, pakai 10 ring.
Ya, kita buka di bagian tutup klep. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk saat kita buka di bagian tutup klep. Setiap detik aku memikirkan. Wheel dibuka nih, ribet. Kita curiga di bagian tonjokan keteng nih. Benar sekali, masalahnya di bagian tonjokan keteng. Tuh. Tuh. Nah, nih tonjokan ketengnya. Nah, ya. Tuh kendor. Nah. Nah, ini fix permasalahannya di bagian tonjokan keteng saja. Di top kan lagi. Jadi ya tina kunci 8, mana kunci 8? Tonjokan keteng nak. Jadi turun sini, Mo. Nggak ganti tonjokan keteng doang. Sugan. Ada tina bentuk nama. Nah. Tonjokan keteng anu iya, anu lemah. Ini malah kendor. Kapan? Hah? Kapan dibuka? Dibuka be. Ya, untuk ganti tonjokan keteng ini harus buka TB juga, throttle body sama nih cover penutup mesin. Andaikan saja waktu dapat berputar kembali. Setiap detik aku memikirkanmu. Nah, tuh ya, kendor banget. Sampai di bagian karet tensionernya kita lepas nih packingnya dulu. Tuh. Nah, kita kasih pencahayaan supaya jelas. Noh, si karet lidah tensionernya pun tidak menekan. Tuh, kendor. Kendor. Rantai ketengnya pun bergerak nih, kendor tuh. Nah, ini kasusnya sama seperti video sebelumnya. Video kemarin diupload kemarin, kasus motor Yamaha Pino 125 ya. Sama seperti ini. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Ya. Kasus motor Yamaha Pino sama tonjokan ketengnya tidak balik lagi.
suaranya berisik. Dan alhamdulillah tidak turun mesin ya, karena tonjokan ketengnya saja yang error. Tonjokan ketengnya yang tidak balik lagi. Kalau untuk Yamaha Pino mudah, tidak mesti harus buka-buka di bagian TB dan tidak buka di bagian jok ya, cuman buka di bagian sayap sebelah kiri saja bisa langsung kena. Dan juga tutup cover di bagian pelindung head dan pelindung boring ya, enak. Si tensionernya, penekannya, tonjokan ketengnya tidak tertutup oleh pelindung di bagian mesin head ya, mesin bagian depan. Tidak ada cup engine-nya di bagian depan di sini. Kalau untuk motor ini lumayan agak ribet untuk buka di bagian tonjokan keteng. Untuk ganti di bagian tonjokan keteng harus buka TB, harus buka songket-songket juga ya, harus cabut-cabut soket. TB dibuka, di bagian covernya dibuka karena letaknya di dalam. Oh, tonjokan ketengnya. Nah, ini silahkan simak saja videonya. Tanggunglah videonya, jangan di skip ya, jangan di skip. Kita buka saja bareng-bareng. Kalau yang penasaran ingin tahu, jangan di skip videonya, pantau terus. Sampai ketahuan permasalahannya ya. Kita coba saja buka di bagian sini dan ganti di bagian tonjokan ketengnya ya. Setelah diganti suaranya masih ada apa tidak, gitu saja. Nah, itu ikan ya, tempe naik. Tadi pohon terlaitnya, coba cara langsung deh. Kita sumpel dulu di bagian intake ya, di bagian lubang lubang hisap, takutnya kemasukan gram kotoran ya, nanti resikonya fatal juga, harus bongkar mesin kalau klepnya terselip oleh kotoran. Kancing tadi deh ya. Engkau menjadikan yang tak bisa aku rasakan walau hanya baru saja. Sensornya ya,
langsung out. Engine oil temperature. Nah, kayak gini dibuka tuh. Tonjokan ketengnya baru terlihat. Tonjokan keteng bit. Nih, kita lihat nih tonjokan ketengnya. Balik lagi apa tidak? Mingslep mebes. Tuh. Ya, yang normal nih kayak gini. Tuh ya. Jadi tonjokan ketengnya tidak balik lagi tuh. Oh, baru keluar tuh. Baru keluar. Tuh. Ya, tuh tonjokan ketengnya masuk. Nah, ini kenapa saat dibawa pakai sedikit pakai ketanjakan ya, ini langsung terdengar suaranya berisik karena gini nih. Semakin putaran mesin kencang, apalagi membawa beban berat ya, otomatis putaran di bagian mesin juga lumayan kencang ya, dan beban tekanan ke bagian tonjokan keteng lebih besar jika mesin berputarnya lebih tinggi saat RPM tinggi, apalagi pakai beban naik ke tanjakan ya. Nih, ini fungsinya sangat peran penting sekali. Saat dia kena bawa beban berat saat posisi tanjakan, si rantai keteng tekanannya lumayan kenceng ya ke atas. Nah, saat posisi dinaikkan RPM tinggi, posisi tanjakan, dia terhentak oleh rantai keteng, crash ke atas ya, ke atas, dan alhasil dia tidak balik lagi. Tuh, ini mungkin sudah waktu masanya di bagian tonjokan keteng sudah harus diganti. Nah, karena ini parah sekali tuh, ya. Yang normal kayak gini nih, yang normal nih, tuh. Oh, bengkeng mana? Nih, yang normal kayak gini nih. Kita buka dulu di bagian tutupnya. Nah, yang normal kayak gini kita putar. Nah, tuh dia masuk. Kameranya tidak fokus. Nah, putar, dia masuk. Nah, ini dikunci. Nih, dikunci nih. Klek, tuh ya, mengunci. Nah, saat kita lepas di bagian sini, ini otomatis dia akan menonjok, straight. Menonjok, menekan ke bagian rantai keteng nih. Kita lepas nih. Celok. Oh, yang normal kayak gini. Ya. Dia selalu menekan, terkecuali diputar di bagian sini, dia akan naik ke atas. Tuh. Ya. Tuh. Tarik, tes. Kita pasang nih langsung. Kita kasih tahu dulu ke yang punya motor. Re ya, iya na ya. Tonjokan keteng nanti balik deui. Nah. Anu normal mah kieu tah. Tarik. Tak. Jadi kan karena keteng. Henteu. Gantinya doang, tinggal pasang doang. Ganti bae nya. Ganti mah bisa diakalan ieu mah. Geus parah ieu mah. Ya, kita pasang. Henteu ieu mah. Ya, Keng, pasang Keng. Biar kelem semet. Ngerti. Bagus kan pakai enggak? Yang guys, bagus kan pakai ya. Pakainya masih bagus. Enggak usah dikasih lem lah. Nah, ini untung sekali, ini masih saya bilang untung, kenapa? Ya, karena di bagian tonjokan keteng sudah tidak balik kayak gini, ini seharusnya rantai keteng loncat, ya. Seharusnya rantai keteng pasti loncat. Kalau sampai kendor tidak balik lagi seperti ini nih, ini tidak ada tekanan sama sekali, ya. Ini masih saya bilang untung karena rantai ketengnya tidak loncat, ya. Tidak robah antara top timing pada force ankle di bagian magnet dan juga top di bagian noken as ya tuh. Kalau misalkan sampai loncat ya, resikonya lumayan, harus bongkar head
ya. Resikonya bisa jadi palep atau klepnya bisa jadi bengkok kalau sampai loncatnya parah ya. Misalkan loncatnya 1 gigi 2 gigi, saya kira kalau 1 gigi 2 gigi motor tidak akan mati, paling agak berebet, tidak respon paling ya. Kalau misalkan loncat 1 gigi ya, misalkan kalau loncat 1 gigi, tapi kalau loncatnya melebihi batas minimal beberapa gigi sampai 2 gigi, 3 gigi, 4 gigi sampai ke sana ya, itu resiko bentrok antara piston dan palep dan klep. Tak, jika bentrok antara piston dan palep ya, bisa jadi piston bisa jadi bolong, atau di bagian palep atau di bagian klep bisa jadi patah atau bengkok di bagian klep ya. Tentunya itu akan beresiko harus bongkar mesin ya, bongkar mesin bagian depan, bagian head dan bagian silinder. Kalau misalkan pistonnya sampai bolong, kalau misalkan di bagian klepnya sampai bengkok atau sampai patah ya, harus bongkar di bagian head. Tapi alhamdulillah ini tidak jadi bongkar mesin karena permasalahannya di bagian tonjokan keteng saja ringan ya. Tuh, kalau yang normal yang menekan kayak gini tuh, di bagian, nah di bagian gigi sintrik bagian depan tuh, ini tidak gerak. Sintrik bagian depan tidak gerak tuh, kencang. Dan di bagian lidah penekan keteng, nah di sini tuh, ini kenceng tuh, tuh ya, kenceng tuh, ditekan-tekan kayak gini tuh, ada timbal balik, menekan balik, set. Ada tekanan dari atas. Kalau tadi tidak ada. Ya, tuh. Nah. Jadi fix permasalahannya di bagian tonjokan keteng. Tuh. Tonjokan ketengnya. Dek. Kita pasang lagi. Kita pasang dan kita nyalakan. Kita pasang, kita nyalakan, apakah sembuh dari berisiknya. Pasang TB. Nanti kita juga kita cek di bagian topnya ya, kita cek apakah giginya menggeser apa tidak di bagian topnya. Tapi kayaknya tidak, soalnya motornya masih bisa menyala. Tapi apa salahnya nanti kita cek saja di bagian topnya, takut ada perubahan. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Woi, ganti ban kaap. Bannya melendung. Ayo ngahamilan. Terasa terhempasnya. Koilnya kita pasang lagi. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Tidak dapat
dinginkan panasnya. Nah, untuk pemasangan di bagian kabel kuil, nah ini jangan sampai keliru. Di sini ada putih strip, nih hitam strip putih maksudnya. Hitam strip putih kita pasang di atas. Yang di bagian kuilnya ini ada warna hitam, nih kita pasang di atas flag. Dan yang bawah, ya, di sini ada kuning strip biru, kuning strip biru tuh. Ini dipasangnya di bawah, di bagian kuil yang berwarna hijau. Nah, beres. Tinggal nunggu pemasangan kabel gas. Kita pasang sensor EOT dulu nih. Engine oil temperature. Dorong track sampai bunyi track. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Dinginkan panasnya. Terasa terhampasnya latihanku ini, namun tidak dapat. Nah, kita ulah. Nah, ini sudah kita pasang di bagian filter, nanti kita rapihkan lagi ya. Kita coba nyalakan busi. Sang. Kita coba nyalakan, mudah-mudahan suaranya lembut kembali ya. Mudah-mudahan masalahnya di bagian tonjokan keteng saja. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lembut kembali ya. Warasnya waras cager deh ya. Suaranya lembut lagi. Oh, kalau yang itu tak 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 tadi palu, bukan suara mesin. Ya, tuh bisa teman-teman dengarkan suaranya lembut. Bisa teman-teman bedakan sajalah suaranya sebelum kita perbaiki dan sesudah kita perbaiki. Nah, di sini ya, jika teman-teman mempunyai kendaraan motor Honda, motor apa sajalah, jika apalagi motornya ini tahun muda, 2000 berapa ya? 18 ya. Ini baru 2018 ya. Kalau di bagian rutin rajin ganti oli ya, ganti oli secara berkala ya, tapi timbul suara berisik seperti ini ya, jika teman-teman
semua mempunyai permasalahan mesin berisik dan teman-teman tidak merasa bahwa pernah kehabisan oli, bahkan pernah kekeringan oli, ya. Jika teman-teman tidak pernah merasa itu, ya, jangan jangan bongkar-bongkar mesin yang sekiranya menjurus ke bagian dalam mesin, ya. Kita cek-cek yang ringan-ringan dulu. Misalkan di bagian tonjokan keteng, di bagian area CVT, ya. Pokoknya di bagian luar-luar dulu, jangan langsung ponis, langsung bongkar di bagian mesin. Ya, walaupun terdengarnya suaranya berisik, sangat berisik seperti tadi, ya, belum tentu di bagian mesin yang bermasalah. Bisa jadi komponen-komponen di bagian luar, komponen-komponen pembantu di bagian mesin yang sudah mengalami kehausan, ya. Terutama di bagian tonjokan keteng. Sering sekali saya jumpai untuk jenis-jenis motor Honda keluaran sekarang nih, suaranya berisik. Ternyata permasalahan di bagian tonjokan keteng saja, ya. Sering saya jumpai. Ya, bahkan kemarin motor Tino 125 masalahnya sama di bagian tonjokan keteng. Nih, tonjokan ketengnya yang bermasalah. Pasang. Tonjokan keteng saja yang bermasalah. Oh, tidak balik lagi. Nah. Motor enak, respon. Berarti ini menandakan tidak ada robahnya di bagian top timingnya, tidak berubah. Kalau robah, sudah saya bilang tadi, sudah saya jelaskan tadi, resikonya bisa fatal. Apalagi robahnya banyak, ya. Bisa-bisa motor sampai turun mesin. Nah, jika menjumpai motor Anda, motor teman-teman semua menjumpai kasus seperti ini, tiba-tiba kok mesinnya berisik mendadak, ya, padahal belum lama ganti oli, ya, saya kasih saran, bawa ke bengkel terdekat, minta tolong cekin ke bengkel kepercayaan teman-teman semua, ya, dicek. Nantinya kalau tidak dicek, dibawa-bawa terus, motornya selalu aktif, bekerja terus, dipakai terus, nantinya takut ngerambat, lebih parah lagi nanti permasalahannya, ya. Bisa jadi merambat nih, bisa jadi turun mesin diakibatkan oleh tonjokan keteng yang sudah melemah seperti ini. Ini bukan lemah-lemah sekali, Bu, sudah rusak. Bukan lemah, ini mah rusak. Tuh. Ya. Tapi biasanya suara berisik seperti tadi biasanya keteledoran, kelalaian pengguna motor, biasanya kehabisan oli, ya. Tapi saat kita tanya ke yang punya motor, ternyata olinya baru kemarin diganti, dan kita dapat informasi juga dari yang punya motor bahwasannya belum pernah kehabisan oli. Pergantian oli secara prosedur, secara berkala, rutin sekali ganti oli, ya. Jadi kita tidak ponis di bagian dalam, kita dapat petunjuk dari situ saja sudah kita dapat petunjuk, ya. Rasanya tidak mungkin kalau misalkan rutin ganti oli, kalau misalkan olinya tidak jelek-jelek banget, ya. Kerusakan di bagian dalam mesin, di bagian silinder, itu rasanya tidak mungkin, karena rutin ganti oli secara prosedur lagi, ya, secara berkala. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Ini sekedar informasi, ya. Barangkali teman-teman mempunyai kendaraan kasusnya sama seperti ini, bisa cek di bagian tonjokan keteng, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang kebingungan menghadapi permasalahan berisik seperti ini. Kira-kira apanya, ya? Silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like dan komen jika ada pertanyaan. Insya Allah saya jawab, insya Allah. Kalau tidak sibuk, saya tidak janji. Walaupun tidak dijawab, jangan marah lah, ya. Memaklumi. Dan tekan tombol subscribe, ya, supaya tidak tertinggal. Nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor, ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.